Shalom. Halo, Apa kabar, Bu? puji Tuhan, baik. Sehat dalam berkat Tuhan? Puji Tuhan, sehat. Wah, ternyata berubah ya. Kenapa? Saya masih Ternyata apa? ingat. Enggak. em, kita ngobrol santai ya. Gua tuh masih ingat SMA kelas 2 kali ya. Itu kan zaman-zamannya Mama Mia kan 2007. Emangnya dirimu umur berapa? Eh, wow, ini langsung ditodong ngomongin umur nih. Soalnya kelas 2 berarti kita sama saat itu. Oh, sorry, bukan kelas 2, kelas 3. Sorry. Oh, kelas 3. This year I'm supposed to be actually 31. Oke. Ya, wajah masih 17 tahun, jadi nggak usah sedih, Oke. masih 17 tahun. Apa kabar, Margaret Siagian? Puji Tuhan, baik. Semua baik? Apa tuh? Selama Semua baik. puji Tuhan. Ini kenapa ya? Ini pertanyaannya sederhana sih. Pertanyaannya sederhana. Kebetulan tadi malam kan lagi live bareng sama Novita Dewi ya kan? Ini mau tanya sebentar. Kenapa sih orang Batak suaranya bagus-bagus sih? Apa ya? Nggak tahu ya, anugerah dari Tuhan lah. Mungkin ada sanggar kali di perut ibu dulu, zaman dulu. Ada apaan? Sanggar? Spesial, iya. Oke, everyone. Malam hari ini kita akan sharing bareng. Saya akan sharing bareng dengan Margaret Siagian. Dan Margaret Siagian adalah salah satu penyanyi idola saya tahun 2000, I think 2007, 2007 ya? Bener ya? Maunya ngomong 2007. gitu karena kita lagi live bareng pasti. Iya, kalau enggak pasti ngomongin yang lain gitu. Bercanda. Modus. Nah, saya masih ingat banget tahun 2007 itu zaman kelas 3 SMA. Sorry, kelas 3 SMA. Ya, ada beberapa lagu yang dinyanyiin sama Margaret itu wow. Buat saya Margaret adalah salah satu tipikal gadis yang bersuara emas, gadis Batak yang bersuara emas. Dan malam hari ini terima kasih banyak karena berkenan untuk bisa berbagi dengan teman-teman yang bergabung sama kita. Sama sesuai dengan tema yang saya bagikan teman-teman ke teman-teman, temanya adalah berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama dengan Yesus. Oke, kalau boleh tanya sedikit, Margaret asli kelahiran mana? Jakarta. Oh, lahir di Jakarta. Iya, lahir di Jakarta. Tapi aslinya kalau boleh tahu, maaf, Siagian aslinya dari mana kalau Siagian? Siagian dari Sumatera Utara. Iya, maksudnya Sumatera Utara, Medan, Balige, Rantau Parapat, Tarutung, aslinya mana? Banualuhu. Mana? Sorry? Siagian Banualuhu. Di mana itu? Di daerah mana? Aduh, bingung. Ya di situ. Wah, ini kelihatannya lahir di Jakarta tapi jarang banget nih balik ke Sumatera Utara. Aslinya mana? Siagian. Sih, cuman di Ya, daerahnya kalau mana? rumah nenek tuh di Balige. Oh, Balige. Ya, Cuman kampungnya Siagian tuh di Banualuhu gitu loh. Waduh, itu saya nggak tahu. Kalau Balige, Tarutung, Rantau Parapat, Parapat, nenek itu sih tinggal di itu, di Balige. Oh, di Balige. Ya, saya kalau nggak salah udah. Gadis Tobasa. Oh, Gadis Tobasa. Saya udah 4 kali lah ke Balige. Itu makanannya enak-enak itu. Jadi memang Sumatera Utara itu salah satu penghasil pria dan wanita yang tidak hanya tampan dan cantik tapi bersuara emas. Oke. Ya, karena rata-rata memang teman-teman yang Batak suaranya bagus sekali. Gitu. Bahkan ada joke dari sahabat saya, dia bilang begini, kalau orang Batak tidak bisa nyanyi, katanya diusir dari keluarga karena mempermalukan keluarga. Nggak tahu benar tidaknya. Kasian banget nasibnya. Lahir di Jakarta dan tahun 2007 mengikuti ajang Mamma Mia dan atas karena anugerah Tuhan, hari itu Tuhan berikan kemurahan untuk jadi runner up di Mamma Mia, juara 2 di Mamma Mia. Mau tanya sedikit nih, kalau kita ngomongin kesuksesan seseorang, itu jangan ngomongin kesuksesan seseorang itu ketika sudah terkenal, sudah dikenal banyak orang, sudah sukses, sudah punya ini itu. Mau ceritanya sedikit perjalanan kehidupan Margaret Siagian waktu kecil itu seperti apa sih kalau bisa dibagiin ke teman-teman? Waktu kecil. Margaret bahagia banget dulu. Pasti ya, nggak pernah susah ya?
Apa? Pasti Bahagia pasti banget. bahagia, nggak pernah susah katanya. Gak pernah susah, oh my god. Eh, mungkin kelihatannya begitu. Margaret dari kecil itu udah sering apa sih kayak ikut-ikut lomba nyanyi gitu. Terus Di sampai Jakarta. dijulukin sama orang, iya di Jakarta. Sampai dijulukin sama orang tuh macan lomba, tau gak? Jadi kalau bahagia ya bahagia lah ya, kita punya keluarga, sayang sama kita bahagia. Tapi karena Margaret adalah seorang penyanyi gitu ya, dan sibuk banget nyanyi, jadi pelajaran tuh agak keteteran. Terus habis itu Margaret juga dari kecil tuh jadi bully sama teman dari SD sampai SMA. Oh my God. Paling parah Jadi SMP bully? sama SMA sih. Dibully. Oh, dibully. Oh, sorry. Dibully. Iya, Dibully kenapa? Dibully karena satu, Margaret tuh jarang masuk sekolah. Jadi apa ya, kurang update gitu loh bergaul gitu. Kurang up to date gitu, kurang apa ya? Kurang hits lah ya. Gitu. Atau mungkin waktu kecil agak nerd juga tuh. Agak maaf enggak ya, sih, agak enggak. nerd. Cuman apa ya? Memang nggak punya waktu aja sama teman, jarang masuk sekolah. Dulu tuh satu cawu aja bisa 28 hari izin. Caturulan. Iya benar. Zaman caturulan. Oh iya. Caturulan. Iya. Gitu. Separah berarti, itulah bolos sekolahnya dulu. Tapi bolos sekolahnya bukan karena nggak mau sekolah kan? Mungkin karena bukan karena aku nyanyi dan itu disupport banget sama sekolah. Karena aku kan sering kayak salah satu murid berprestasi ya, karena sering mewakilkan sekolah untuk mendapatkan piala gitu. Jadi di situ mungkin teman-teman nggak sukanya ya, maksudnya aku jarang masuk sekolah, tapi dianggap sama sekolah tuh murid berprestasi, padahal ya begitu karena nyanyi doang prestasinya gitu. Tapi emang udah dari kecil bisa nyanyi? Udah dari umur 5 tahun. Kalau mau lihat ada tuh di Instagram aku. Usia 5 tahun udah bisa nyanyi? Iya, dari kecil. Dari kecil udah pertama kali ikut lomba langsung menang pula. Gitu. Wow. Iya. Makanya ini tuh sebenarnya bukan karena aku latihan atau apa, kayaknya emang dari Tuhan anugerahnya itu gitu ya. Emang dari berkat Tuhan ya. Dari perut mama kayaknya. Tapi memang papa mama memang penyanyi juga, enggak? Iya, mama papa tuh suka ikut paduan suara di gereja, terus sih namanya di perkumpulan orang Batak itu tuh suka. Iya. Soalnya kan isu orang Batak itu kan mama Batak sama bapak Batak begitu nyanyi kan surga terbuka. Karena emang terkenal dengan suara yang bagus. Jadi emang dari kecil emang sudah bisa nyanyi ya. Influence dari inilah ya, dari orang tua ya. Iya, dari orang tua. Masih ingat nggak dulu waktu masih kecil usia 5 tahun lagu-lagu kesukaannya, suka nyanyi lagu apa tuh? Aku dulu tuh punya lagu andalan ya. Kalau bawain lagu ini pasti juara 1 dong. Itu lagu Indonesia Jaya, lagu Bing. Kayak gitu loh banyak. Lagunya, kirain lagunya lagu ini ya, lagu cicak-cicak di dinding ya, atau Little Star. Bisa nggak menang kalau bawain lagu itu. Jadi emang udah dari kecil emang terbentuk ya dari papa mama ya. Puji Tuhan. Terus kemudian melewati masa kecil, masa-masa kanak-kanak ketika dibully apa segala gitu. Pernah nggak sih ngerasa sedih ngadepin bulian? Padahal dalam tanda kutip quote and quote berprestasi, cuma karena jarang masuk sekolah, tapi dibully sama teman-teman. Sempet nangis nggak sih waktu dibully? Aduh, bukan nangis lagi. SMA kelas 1, Margaret pernah hampir mau bunuh diri. Oh my God. Wait. SMA kelas 1? Yes, sebelum Mamma Mia. Setahun sebelum Mamma Mia. Setahun sebelum Mamma Mia. Bentar. Yes. Mau bunuh diri? Karena apa? Karena Margaret ngerasa hidup Margaret berbeda dengan anak pada umumnya. Margaret harus kerja dari kecil. Margaret harus dibully di sekolah. Terus Margaret ngerasa Margaret tuh beda gitu. Dan banyak orang yang jadi semena-mena sama Margaret gitu kayak. Tunggu, bentar. Melecehkan juga, menghina. Tunggu. Itulah. Buat saya seorang gadis kelas 1 SMA, berarti mungkin sekitar usia 13-14 tahunan ya. Terus tiba-tiba
sempat berpikir untuk mau bunuh diri, berarti mungkin mengalami tekanan atau perlakuan yang tidak mengenakan. Nah, mau tanya dulu, pernah ngalamin perlakuan apa? Atau mungkin pernah ngalamin bullying seperti apa? Seberapa kejam sih bullying, seberapa parah yang kamu rasakan sampai kamu kok tiba-tiba punya niatan untuk mau bunuh diri? Jadi dulu Margaret kelas 1 SMA tuh dulu pernah kayak ditarik sama kakak kelas gitu ke samping sekolah. Itu rame banget. Jadi udah ngumpul semua kakak kelas cewek-cewek. Pertama dia nyalahin aku karena aku pakai jaket gitu. Padahal aku udah izin sama guru, waktu itu aku lagi sakit makanya aku pakai jaket. Tapi mereka anggap aku tuh kayak gaya-gayaan gitu. Terus mereka nggak suka aku keluar dari paduan suara gitu-gitulah. Terus akhirnya aku tuh ditarik ke samping sekolah. Itu mereka rame banget. Itu aku didorong ke tembok ke rumah orang ya, ke tembok rumah orang, didorong, ditampar-tamparin. Rame-rame. Di situ aku bener-bener kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku bener-bener kayak cuman cuman bisa nangis. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Cuman kita ya cuman bisa berdoa aja. Terus yang cowok-cowok tuh kayak pengen ngebelain gitu nggak dibolehin gitu. Pokoknya cewek-cewek semua tuh rame-rame kayak ngepung aku gitu. Terus aku kayak didorong, ditampar-tamparin. Wah, udah nggak ngerasain sakit di fisik lagi, tapi ngerasainnya tuh udah sakit yang di batin gitu. Aku sampai udah nggak tahu mau gimana lagi, udah terpuruk banget, udah pasrah banget. Gitu. Tapi sempat cerita ke orang tua. Seperti itu tuh udah pernah. Sempat cerita ke orang tua. Enggak, orang tua enggak, tapi aku pernah ngadu ke kakak aku. Gitu. Aku pernah ngadu ke kakak aku, terus besoknya kakak aku datang ngebelain sih. Terus nyampe ke guru, terus gurunya akhirnya skor kakak kelas itu gitu. Karena memang aku terbukti nggak salah saat itu. Ini semingguan ini begitu saya live bareng dengan beberapa teman-teman, beberapa rekan-rekan, saya selalu tanya tentang masa kecil. Dan hampir 90% jawabannya sama. Mereka ngalamin bullying atau perlakuan yang tidak mengenakan. Bentar, serius, Margaret, kalau kamu, iya serius nih, even semua. Iya, tadi malam itu Novita cerita bahwa dia itu pernah dikunci di basement sampai dia itu maaf kata, dia itu pup, dia itu sampai buang air karena ketakutan. Sama siapa jadi, kuncinya begitu? Jadi waktu dia sekolah di salah satu asrama di Cisarua. Nah, berarti sebentar sama teman-teman sekolahnya juga ya? Iya, sama teman-teman sekolahnya. Ini kan banyak kasus banget yang dimana anak-anak sekolah terus kemudian saling membuli satu sama lain. Bahkan bulian mereka itu kasar sampai menyebabkan trauma. Main fisik kasar banget. Iya, pesan Margaret buat mungkin generasi yang hidup zaman sekarang. Ini kan pasti ada yang mungkin usia para pengguna Instagram ya yang gabung sama kita. Ini ada berapa ini? Ini 48 orang. Ini mungkin beberapa mereka masih ada yang usia 12 tahun, 14 tahun, ada 17 tahun, atau mungkin 19 tahun yang masih suka ngebully. Pesan dari seorang Margaret Siagian untuk para bebuli lah yang suka ngebully. Mau ngasih pesan apa? Teman-teman semuanya, kita diciptakan Tuhan itu sesama manusia harus saling mengasihi. Perlakukanlah manusia seperti manusia. Karena manusia juga punya hati dan pikiran. Gitu ya. Jadi pada saat orang yang kamu bully itu mungkin tertekan, terhina, merasa teraniaya, dia punya Tuhan yang akan membela dia. Gitu. Jadi baiknya teman-teman semuanya kita berlaku adil dan saling mengasihi sesama manusia, karena Tuhan memperhatikan setiap perilaku kita. Termasuk body shaming itu menurut Margaret bullying bukan sih? Body shaming ya termasuk. Kita lihat dulu juga ya konsepnya gimana gitu. Konsepnya apakah dia memang menghina gitu ya. Gitu. Atau kayak misalnya kayak aku penyanyi terus dikasih tahu, Margaret kamu jangan gemukan kurusan, itu kan masukan ya. Gitu. Kita harus lihat dulu tujuannya dia ngomong itu apa gitu. Benar. Iya, makanya kalau ada yang suka ngebully, saya juga suka tersinggung loh kalau ada yang ngebully. Kalau ada yang bilang wajah saya kurang tampan, itu mereka nggak ngelihat kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Kalau gitu bilang gini, protes sama yang ciptain saya dong. Oke, Margaret. Malam ini kebetulan kita lebih santai. Cerita dikit dong, perjalanan suka dukanya pertama kali masuk ke babak spektakuler Mamma Mia. Pasti kan awalnya kan ikut beberapa tahap-tahap itu.
Nah, ceritain dikit dong ke teman-teman, tahap-tahap apa sih yang kamu alamin, terus proses-proses apa yang kamu alamin, sampai mengantarkan seorang Margaret Siagian sampai di panggung Mamma Mia Show. Ya. Margaret dari kecil udah nyanyi ya. Prosesnya itu dulu, Mama melihat talenta aku, puji Tuhan, begitu Mama bawa aku masuk sanggar, ternyata gurunya melihat, wah ini anak udah berbakat katanya, coba kita ikutin lomba, dan ternyata pas ikut lomba langsung menang gitu, terus dilatih lagi, makin menang sampai aku tuh kayak apa sih, udah kayak macan lomba lah ya, lomba mulu kerjanya gitu. Sampai saat itu memang karena ada masalah keuangan keluarga juga, jadi ya mungkin itu juga anugerah dari Tuhan ya, jadi lewat talenta Margaret bisa mulai membantu keuangan gitu. Jadi pada saat itu saya paling enggak uang sekolah Margaret aman lah ya gitu. Kebutuhan hidup gitu-gitu ya. Papa kerja. Cuman papa itu kan orangnya idealis banget. Sebenarnya dia tuh kerja di BPKP dan lahannya tuh basah banget. Aku bisa mungkin punya rumah 2 kaping di Menteng kali kalau papaku korupsi. Tapi papaku tuh idealis banget. Papaku idealis banget dan anaknya ada 6. Gitu. Ya otomatis uang sekolah lumayan agak nunggak-nunggak lah ya. Dan Margaret anak ke? Aku anak 5. Anak 5 dari 6 bersaudara. Jadi disitulah akhirnya ya mungkin Tuhan pilih Margaret untuk bisa bantu orang tua saat itu. Terus udah akhirnya Margaret tekunin dari SD, SMP, SMA, nyanyi, main sinetron, main iklan, MC, semuanya lah saat itu. Sampai akhirnya Margaret cerita tadi kelas 1 SMA. Di situ Margaret akhirnya tertekan kan, karena istilahnya Margaret kayak menanggung beban itu rasanya berat banget ya di anak usia segitu gitu. Terus ya udah sampai Margaret rasa ingin bunuh diri saat itu karena nggak kuat. Kayak sempat ngambek sama Tuhan. Tuhan bilang Tuhan sayang sama Margaret. Tuhan bilang Tuhan itu ada selalu buat Margaret. Tapi mana Tuhan? Kok Tuhan biarin aku dibully? Tuhan biarin aku ngalamin ini semua. Aku tertekan. Aku nggak bisa benar-benar sekolah fokus. Aku harus nyanyi, harus kerja, harus begini, begitu-begitulah. Terus aku nggak punya teman. Punya teman tapi mereka nggak berani bela aku gitu kan. Karena takut ikut dibully juga gitu. Terus aku berdoa, aku nangis-nangis, teriak-teriak di kamar sendirian sama Tuhan. Benar-benar tersungkur di lantai lah kayak gitu. Terus ya udah, gak lama kemudian tuh Tuhan kayak jawab pelan-pelan. Sampai aku dulu dijulukin AT3, tau gak? Apa itu? AT3. Artis tidak tenar-tenar. Wah, ngalamin gitu ya? Jadi sibuknya udah kayak artis banget, ya. Kayak artis banget. Terus, tapi nggak terkenal gitu kan? Nggak terkenal. Karena kan banyak ikut lomba di mana-mana kan, makanya ada julukan macan lomba ya. Sibuk banget, tapi nggak terkenal. Terus. Sudah sampai akhirnya pingin bunuh diri saat itu, ngambek sama Tuhan. Tapi nggak lama kemudian tuh Tuhan kayak pelan-pelan naikin karir aku, sampai setahun kemudian setelah nangis-nangis itu, aku masuk Mamma Mia. Dan tahu nggak sih, semua orang yang ngebully itu pada saat aku udah di Mamma Mia adalah yang datang bawa spanduk Margaret gitu, jadi supporter. Terus kayak kalau ada TV wawancara, iya kami itu ininya Margaret ya, kami itu gitu deh, pokoknya tiba-tiba baik gitu. Padahal sebelumnya mungkin mereka sempat negatif kelas juga. Kelas yang bully juga tiba-tiba semua baik gitu. Gitu. Ya mungkin itu jalan Tuhan ya, maksudnya ya dulu aku tertindas, tapi pada saat Tuhan angkat, ya akhirnya ya semua orang mau berteman sama aku gitu. Emang bener sih, emang bener kata Jack Ma ya, kalau kita punya banyak uang, kita mulai terkenal, semua orang ingin jadi saudara kita. Bener. Tapi kalau kita masih gembel nggak ada apa-apa, semua orang nginjek-nginjek kita. Bener itu. Saya ngalamin itu soalnya. Pola pikir dunia begitu sih memang. Ya. Terus kemudian ikut ke Mamma Mia, perjalanan di Mamma Mia gimana? Perjalanan Mamma Mia, puji Tuhan, wow banget ya, karena Margaret yang dulunya nyanyi paling dibayar, kalau nyanyi itu paling dibayar 50.000, 100.000. Tapi kalau menang lomba tuh Margaret bisa dapat 500.000, 1 juta gitu ya. Tiba-tiba pas Mamma Mia itu sekali nyanyi aku paling murah dulu dibayar 30 juta dulu pas Mamma Mia. Terus dan itu job banyak banget. Terus tiba-tiba kayak semua orang tuh pingin deket, semua orang pingin jadi sahabatku. Bahkan pejabat, pengusaha udah bikin kayak keluarga aku, sampai aku tuh kayak banyak banget keluarga angkat gitu loh. Pokoknya
Wow. Iya, Ya, karena punya nama kan, tenar punya nama. Iya, semua orang kayak pengen deket gitu. Tapi justru di situ Margaret memang mendapatkan kepuasan secara duniawi itu dapat ya. Tapi batin Margaret tuh kayak kosong gitu, kayak ngerasa, ih semua orang pengen deket sama gue karena gue punya uang, karena gue terkenal gitu. Karena Margaret tahu dulu pas gue bukan siapa-siapa tuh semua orang ngebully gue gitu. Jadi aku kayak ngerasa ini semua tuh palsu gitu. Margaret tuh kayak ngerasa kayak kebahagiaannya itu kebahagiaan yang apa ya, yang sementara, yang palsu. Yang semu ya? Yang semu, betul. Jadi sempat ngerasain itu ya, justru ketika ada di puncak karir, tenar, tapi ngerasain hati itu kayak rasa kosong. Padahal kan pasti banyak orang yang mengeluh-elukan kamu. Itu pasti orang-orang Medan itu, mama-mama Batak yang kenal sama mamamu, begitu ditanya, kenal Margaret? Itu anak aku lah itu. Gitu. Pasti semua kan ngaku gitu kan. Itu ponakan gue itu. Itu ponakan. Padahal mungkin ponakan ke kalau orang Batak kan ada kan. Iya itu padahal kenal juga enggak gitu kan. Oke. Banyak, Pak. Nah, waktu di panggung Mamma Mia. Ini nggak tahu kalau zaman sekarang dengan zaman dulu. Itu kan 2007 berarti 13 tahun yang lalu ya. Kalau zaman sekarang beberapa teman-teman mereka yang ada di panggung, contoh di panggung kayak Indonesian Idol, mereka itu ngalamin bulian lewat DM, pesan pribadi, atau komentar di kolom komentar. Nah, hari itu, waktu ikut Mamma Mia, itu kan pasti kan lewat seleksi juga kan. Nah, waktu perform, waktu nyanyi, apa segala, dulu sempat ngalamin juga sindiran, kata-kata negatif, atau ejekan, ngalamin gitu nggak sih waktu itu? Kalau Kak Margaret karena dulunya udah biasa dibully. Jadi udah biasa aja ya. Yang gitu-gitu tuh kayak udah ya udahlah gitu. Aku nggak perlu pusingin, nggak perlu terlalu mencampuri diriku ke situ gitu ya. Jadi aku kayak lebih narik diri aja sih. Kayak gitu tuh aku nggak mau terlalu jawab, nggak mau terlalu ngeladenin gitu ya. Ya biarin aja, aku berdoa aja toh akunya baik-baik aja gitu ya. Udahlah urusan aku sama Tuhan gitu. Jadi kalau ada yang hina atau apa ya itu urusan dia sama hidupnya lah gitu. Nggak mau terlalu pusing gitu. Karena aku ngerasa kayak gila, hidup aku aja udah berat banget. Kalau aku pusingin kata-kata orang, itu bisa bisa bikin kita makin terpuruk gitu. Jadi kalau menurut aku, kalau omongan orang itu tidak membangun saya, lebih baik saya nggak usah dengerin. Tapi kalau omongan itu membangun ya, masukan buat aku, ya aku terima. Gitu. Makanya kadang kita perlu dengar omongan apa yang masuk ya. Karena tidak semua omongan orang juga mereka mensupport kita, mendukung kita. Ya, mesti disaring-saring. Tidak semua juga orang yang mengkritik itu salah. Terkadang kan dijatuhin gitu. Oke, tapi ada yang memang juga ngasih masukan support, bagian dari support lah, makanya ngomongin kita. Ada juga yang memang support, ya betul. Oke, ngomongin tentang perjalanan rohani nih, perjalanan spiritual journey, perjalananmu dengan Tuhan. Karena sama seperti tema kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Pernah nggak sih ngalamin satu momen di mana kamu ngerasa bahwa kamu itu butuh Tuhan, kamu itu perlu deket sama Tuhan. Pernah nggak sih ngalamin momen seperti itu? Artinya kan kita kan tenar, terkadang. Jangankan seorang penyanyi, jangankan seorang artis atau seorang aktor, pendeta pun kadang terlalu sibuk sama jadwal pelayanan, sampai ngerasa kering juga, kayak ngerasa gini, aduh terlalu sibuk nih sama jadwal khotbah sampai lupa hubungan pribadi dengan Tuhan. Pernah nggak di satu titik, kalau boleh, karena tadi kan sempat disebut, kamu sempat merasakan ada satu momentum di mana hatimu ngerasa kosong, semuanya sepertinya semu. Titik itu apa sih yang sebenarnya kamu sedang ngerasain? Kamu sedang ada di puncak mana kamu ngerasain seperti itu? Wait, aku ambil kacamata dulu bentar ya. Oke. Wait. Halo? Halo. Ya. Kok kita kayak video call? Halo. Aduh, gimana tadi? Iya, pernah sih. Ya, sempat nggak ngalamin momentum atau titik di mana kamu ngalamin so everything just useless, kamu ngerasa feel dryness ya, kayak ngerasa kosong gitu. Kamu sedang ngalamin apa di titik saat itu? Mungkin hari itu mungkin kamu putus sama pacar, lagi ngalamin bullying, atau lagi ngalamin berantem sama orang tua. Kamu sedang ngalamin apa di titik itu?
Kalau Margaret, kalau momen-momen saat Margaret terpuruk seperti itu tuh udah berkali-kali sih sebenarnya jatuh bangun ya. Kayak pas yang Margaret mau bunuh diri itu kan pernah kelas 1 SMA. Terus umur 19 tahun Margaret pernah berontak juga dari orang tua. Kayak Margaret kayak bilang, sempat ngomong sama mama papa, "Ma, Pa, aku kayaknya mau mulai mikirin masa depan aku. Aku lihat teman-temanku semua udah pada punya rumah sendiri, punya mobil juga, mobil mewah. Aku karena terus bantu keluarga, akhirnya aku cuma punya ini aja," aku bilang gitu kan. Terus aku rasa aku pingin mikirin masa depan aku bilang, mulai sekarang aku gak pingin bantu keluarga lagi. Aku ngomong gitu dong, oh my god. Gila, itu tuh sakit jiwa aku kayaknya saat itu. Terus saat itu langsung yang job aku tadinya rame banget, tiba-tiba sama Tuhan tuh kayak disentil gitu, kayak ditegur ya, dikasih peringatan. Jadi pada saat umur 19 tahun, yang job aku padat banget, tiba-tiba kosong setotal-totalnya selama setahun. Selama setahun tuh semua job cancel, terus nggak ada pemasukan, bener-bener kosong banget. Sampai akhirnya umur 20-an, tabungan tadinya masih ada tuh untuk istilahnya beli rumah sederhana lah ya, masih ada. Cuma karena aku pinginnya rumahnya yang bagus, jadi waktu itu masih belum dibeli rumahnya gitu saat itu. Tapi lama-lama karena pemasukannya lama-lama mendikit, Tuhan pun akhirnya ngasih lagi job, tapi paling sebulan sekali atau 2 kali gitu ya. Ya udah, akhirnya tuh tabungan berkurang, sampai akhirnya Margaret dulu punya pacar, terus dia mengalami masa-masa yang memusingkan dia dulu ya, terus sampai di umur berapa ya, tahun 2016 tuh Margaret sempet kayak apa sih, hampir depresi ya, tapi nggak depresi, tapi gejala depresi gitu kalau kata dokter. Gitu, sempat ada sakit syaraf juga di sini, kayak ketarik gitu syarafnya, sampai akhirnya tulang belakang tuh yang tadinya harusnya melengkung tuh sampai lurus saking tegangnya gitu, stresnya gitu kan. Tapi di situ dokter bilang sama Margaret kayak, "Margaret, kamu jangan terlalu mengandalkan diri kamu sendiri gitu. Kamu niatmu baik, tapi nggak semua orang bisa ngeliat itu gitu kan. Kamu akhirnya terpuruk, kamu stres. Bisa nggak sih kamu menjauhi orang-orang yang ngasih tekanan ke kamu, dan kamu coba lebih deket aja sama Tuhan," dia bilang gitu kan. "Coba cari lingkungan yang positif," katanya gitu. Jadi sejak saat itu Margaret coba cari-cari lingkungan positif gitu, karena faktor lingkungan juga ngaruh sih ya. Lingkungan yang cuman kayak lu kan artis, lu bisa beli ini dong, lu bisa yang kayak gitu loh, ngerti kan? Itu tuh bikin toksik banget dalam pikiran kita, bikin kita jadi nggak bersyukur dalam hidup gitu. Nah, jadi aku menghindari orang-orang yang selama ini kayak memberikan pikiran negatif lah ke aku ya. Aku saat itu menghindari orang-orang seperti itu dan mencoba bergaul sama orang-orang yang positif gitu. Jadi di tahun 2017 aku mulai ikut komsel. Aku mulai ikut komsel, ikut pergaulan yang rohani-rohani gitulah ya. Gitu. Dan di situ puji Tuhan, makin lama Tuhan makin kayak panggil Margaret semakin dekat, semakin tenang. Dan setelah 3 tahun ya, dari 2017 sampai sekarang aku bener-bener lebih dekat sama Tuhan tuh kayak ngerasa lebih tenang, lebih orang-orang yang dekat sama Margaret tuh lebih tulus gitu. Rezekinya juga kayaknya lebih lebih memang nggak punya uang kayak dulu sih, nggak sebanyak dulu gitu ya. Tapi tuh kayak ngalir aja gitu loh, kayak semuanya tercukupi. Kan Margaret kayak ada ngambil cicilan rumah sama cicilan mobil ya. Nah itu tuh semua tuh tercukupi gitu sama Tuhan tuh kayak memang sih agak deg-degan ya, misalnya bayarnya tanggal 7, Tuhan kasih baru tanggal 6. Ya, emang kadang ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap sih ya. Ngeri-ngeri sedap. Oh my god. Ikut Tuhan. Tapi puji Tuhan tuh semuanya tercukupi gitu. Kebutuhan hidup tuh semua tercukupi. Dan teman-teman juga, mungkin Margaret nggak punya teman-teman yang kayak yang terlalu keren ya, yang sering ke klub mana bawa tas Hermes, nggak yang gitu-gitu gitu. Teman-teman Margaret tuh oke, tapi sederhana gitu loh. Kayak pengusaha-pengusaha tapi sederhana. Jadi kayak lebih baik aja gitu, kayak lebih tulus cintanya, lebih tulus sayangnya, lebih membumi lah ya, mereka lebih membumi orangnya. Bener. Nah, soalnya kan ada banyak tipikal yang perempuan punya ini punya itu, tapi kayaknya jalannya di atas awan, agak susah diajak ngobrol kadang. Iya, jadi agak ketinggian, agak susah.
kakinya nyampe di bumi. Nah, Iya. Margaret, dengan apa yang kamu alamin, nah sampai kemudian kamu ikut komsel, kamu dekat sama Tuhan, apa yang kamu rasakan? Perbedaannya apa? Berarti sebelumnya kamu sempat ada di titik mungkin agak tidak dibilang jauh juga, tapi mungkin agak jauh daripada Tuhan. Agak jauh. Sampai kemudian kamu ambil satu titik, kamu bangun komunitas yang baik, komsel, ketemu dengan rekan-rekan yang saling mensupport, saling membangun untuk dekat dengan Tuhan. Apa sih yang kamu rasakan? Perbedaan apa yang paling kamu rasakan dalam hidup? Wah, perbedaannya jauh banget. Dulu pas Margaret lagi stres-stresnya, lagi pusing-pusingnya, tuh Margaret sampai konsumsi obat penenang dari dokter. Oke. Jadi jangan heran ya kalau artis itu banyak yang narkoba. Bedanya kalau Margaret minumnya yang legal dari dokter. Jadi Margaret dulu tuh sampai konsumsi obat penenang supaya bisa tidur. Sampai kayak begitu gitu, saking stresnya gitu ya. Tapi sekarang Margaret kalau udah pusing tuh nggak pernah sekalipun minum obat penenang gitu, udah nggak pernah lagi. Padahal tetap masalah tetap bikin masalah. Pusing juga gitu. Tetap bisa pusing juga. Nangis tapi nangis, stres tetap. Cuman kayak lebih bisa apa-apa cari Tuhan, apa-apa kayak haus sama Tuhan. Bisa refleks tuh pas lagi sebelum tidur ya, refleks aja gitu pas. Misalnya lagi ada pusing nih kepala, bisa tiba-tiba ngomong mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bisa tiba-tiba kayak gitu. Padahal udah mau tidur, udah ngantuk nih, udah ngantuk banget, tapi kayak mengalirlah di tempat ini, bisa tiba-tiba kayak gitu, kayak rasanya tuh haus banget, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Mungkin kalau bisa dibilang pelariannya beda mungkin ya. Betul pelariannya beda. Kalau dulu pelariannya ke obat penenang, sekarang pelariannya ke nyanyi ke Tuhan gitu, terus berdoa. Ya, makanya kan banyak teman-teman yang salah ketika mereka punya masalah. Mereka stres, mereka pelariannya, contoh maaf kata, minta maaf, mereka pelariannya ke pub, ke diskotik, ke obat-obatan, ke narkoba. Karena mereka berpikir bahwa dengan mereka lakukan itu, maka hidup akan menjadi tenang. Padahal enggak, efeknya hilang, maka masalah timbul lagi. Betul. Itu yang teman-teman saya juga alamin. Kebetulan saya sempat jadi penyanyi yang sempat konsumsi yang gitu-gituan. Tapi ya karena anugerah Tuhan lah ya. Jadi karena anugerah Tuhan, Tuhan lebih dahulu menangkap kita lah untuk kita sungguh-sungguh kenal Tuhan. Oke. Tahun 2007 waktu Margaret ikut Mama Mia, itu tidak hanya Margaret sih yang banyak orang tahu, tapi Mama Saidah juga ikut dikenal orang. Buat Margaret, sebelum ngomongin karena ada di satu titik Margaret mesti harus ditinggal pergi Mama. Sosok Mama Saidah buat Margaret itu seperti apa sih? Sosok Mama. Perempuan paling peka, paling sayang, paling rela berkorban, paling the best buat Margaret sih, Mama. Dia pertama kali peka sama talenta aku. Dia yang pertama kali meyakini aku sanggup, aku akan menjadi seseorang tuh Mama. Ada sesuatu nggak yang Margaret ingat? Artinya gini, kebaikan Mama, kebaikan seorang ibu itu nggak akan bisa terbalaskan dengan apapun yang kita lakukan, sekalipun kita sebagai seorang anak ya. Ada nggak kejadian atau hal apa yang Mama buat dan itu membekas? Semuanya pasti momen yang spesial, tapi ada satu kejadian yang paling membekas di hatinya Margaret sampai hari ini, dan kemudian akan kamu teruskan ke anak-anakmu. Ada kejadian apa kali itu? Margaret ingat banget dulu. Ini beberapa kali kejadiannya. Jadi waktu itu Jakarta lagi banjirnya parah. Sedangkan Margaret harus pergi nyanyi. Mobil tuh nggak bisa masuk karena udah sepinggang ya, nggak ada mobil yang mau gitu kan. Akhirnya mau nggak mau kita harus jalan kaki. Tapi Mama demi supaya aku nggak kotor, padahal aku udah gede loh. Waktu itu udah Mama Mia bahkan. Dari kecil sampai pas udah Mama Mia dia masih perlakukan aku sama. Dia gendong aku dong. Dia gendong aku supaya aku nggak kotor. Jadi berpikir. Karena aku mikir kayak gila, gue saat itu udah berat pasti kan SMA gitu. Tapi jadi gendong aku supaya bener-bener dia yang kotor penuh. Dia gendong aku bener-bener supaya aku nggak kotor. Itu kayak aku rasa kayak apa ya, apalagi ibu zaman sekarang kayaknya nggak
gak ada yang sampai segitunya deh gitu sama anak gitu. Aku rasa kayak gitu, tapi kayak mamaku tuh sampai segitunya gitu sama aku gitu. Berkorbannya demi anak gitu. Makanan juga pasti dia lebih ngutamain aku gitu. Ya itu sih yang aku selalu nggak akan pernah lupa. Jadi perlakuan dia dalam hidup aku tuh kayak terlalu terlalu bisa dibilang berlebihan juga cintanya gitu, terlalu luar biasa lah gitu. Ya, but that's your mom. Itulah bukti kasih seorang mama ya. Makanya ada banyak hal yang saya kritisi, kadang di sela-sela khotbah itu saya suka ngomong ini terhadap mama-mama zaman sekarang yang minta maaf, yang mungkin mama yang masih muda besarkan anak terkadang lebih melepas anak sama maid-nya, sama pembantunya, sama susternya. Padahal kesempatan di mana kita membesarkan anak, menyayangi anak dengan kasih sayang yang Tuhan kasih itu anugerah banget yang bisa dirasakan oleh anak. Karena itu akan diteruskan oleh anaknya ke cucunya kelak, ke anaknya kelak. Oke. Oh, ngomongin tentang mama, ngomongin tentang orang tua. Sampai di satu titik, Margaret, perjalanan karir, orang kan tahu, 2007. Saya tuh masih ingat banget. Hari itu saya masih di kampung. Saya itu nonton TV, jadi lihat, waduh, ini mamanya luar biasa banget ya. Mamamu berlinang air mata, terus kemudian cerita hari itu. Dan tidak hanya orang kenal Margaret, tapi mama saya juga orang kenal. Tapi sampai di satu titik perjalanan karir, Margaret ditemani oleh mama, dan ternyata Tuhan punya kesempatan lain untuk Tuhan mengambil mama dari kehidupan Margaret. Tanpa berusaha untuk menyentuh hal yang sensitif, kadang ngerasain nggak sih saya kangen sama mama gitu, kayak rindu ke orang tua gitu. Nggak, maksudnya gini, saya nanyain gini supaya buat teman-teman yang hari ini mamanya masih ada, supaya jangan disia-siakan mamanya. Yang kadang minta maaf, mamanya ditelepon aja nggak pernah. Yang kadang minta maaf, pulang ke rumah mamanya dicium juga nggak pernah. Tapi orang-orang seperti saya juga pernah kehilangan, which is sekalipun kehilangan papa ya, mama saya masih ada. Kalau Margaret kan sempat kehilangan itu. Pernah kangen nggak sih? Pernah rindu nggak sih? Kadang apa yang kamu rasakan? Kehilangan mama dan papa. Ya. Jadi sosok orang tua. Sosok orang tua kayak pengorbanannya dia gitu ya, yang selama ini iya begitu kehilangan sadar benar gitu, nggak apa sih, kayak lost gitu, nggak punya pedoman hidup, nggak punya kekuatan lagi gitu, nggak punya orang yang benar-benar dia yang paling sayang, dia yang paling cinta sama kita gitu. Kayak nggak punya orang yang bisa mencintai kita apa adanya di bumi ya. Kalau di dunia ini kan ada Tuhan ya pasti mencintai kita. Tapi kalau misalnya di bumi ini manusia yang benar-benar mencintai kita apa adanya tuh cuman orang tua, Margaret rasanya gitu. Ya oke lah kalau misalnya dibilang pasangan cinta sama kita, tapi Margaret rasa nggak setulus orang tua ya. Gitu. Karena kan mereka yang melahirkan kita, ya kan, membesarkan kita gitu. Jadi yang Margaret sesali itu adalah pada saat waktu itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi waktu sama mama, sama papa itu adalah waktu-waktu terbaik dalam hidup Margaret gitu. Papa dipanggil Tuhan kapan? Kalau papa Januari kemarin tahun 2020 tanggal. Barusan ini ya? Baru aja. Oke. Mama tahun lalu. 2019. Jadi jaraknya cuma 9 bulan. Jaraknya 9 bulan, aku harus kehilangan kedua orang tua, harus jadi yatim piatu, kayak kayak terlalu cepat gitu loh. Kayak, dan aku bukan tipe anak yang jauh dari orang tua gitu. Aku tipe anak yang apa-apa ngadu orang tua, apa-apa mau memutusin sesuatu harus diskusi dulu sama orang tua gitu. Kayak hidup aku tuh selama itu bergantung banget sama orang tua aku gitu. Margaret aja yang bisa dibilang dekat banget sama orang tua, punya waktu banyak sama orang tua, ngerasa itu nggak cukup gitu. Ngerasa kayak Tuhan, aku tuh masih perlu mereka gitu. Aku belum nikah, aku belum tahu, belum ada yang bisa bantuin aku ntar kalau aku gendong anak, nggak ada yang ngajarin aku gitu kan. Kayak
apa ya, kayak waktu itu kurang gitu. Apalagi kalau kita sampai gak deket sama orang tua ya gitu. Aku yang deket banget aja tuh rasanya waktunya kurang gitu. Jadi apa ya, aku nggak ngerti lah gimana ngomongnya ya, karena hidupku tuh bergantung banget. Aku dari dulu curhat itu kalau lagi stres, kalau lagi nggak tahu gimana tuh aku sering tidur di perut mama gitu ya. Udah sampai segede gini pun aku masih suka gitu tidur di perut mama terus nangis. Ma, aku bilang, ma, aku capek. Ma, aku bilang, ikut Tuhan berat banget ya, ma. Aku bilang, ikut Tuhan tuh bebannya tuh makin diuji, apalagi semakin kita kesaksian tuh kayak setan tuh makin gak suka, kayak semakin ada aja ujiannya gitu, semakin dicobain terus gitu kan. Dan ya aku tanya sama mama bisa kuat tuh gimana sih, ma? Aku bilang, ngadepin hidup ini, aku bilang. Terus dia bilang, andalkan Tuhan, Margaret. Jadi ada sosok yang selalu mengajarkan aku untuk andalkan Tuhan gitu. Sama papa aku juga, kalau aku udah khawatir soal keuangan, soal cicilan, soal apa, papaku tuh tipe orang yang beriman banget, hari esok pikirkan hari esok gitu. Masalah hari ini dia tuh bener-bener apa ya, kedua orang tua aku tuh bener-bener kayak menyerahkan hidupnya tuh sepenuhnya tuh yakin sama Tuhan gitu, kalau Tuhan tuh bakal tolong gitu. Jadi pada saat mama papa meninggal itu tuh kayak kayak apa ya, kayak malah petaka apa gitu datang tuh, kayak kesambar petir, kayak apa ya, bayangin pas mama meninggal pertama itu aku udah kayak lost, tiba-tiba papaku meninggal lagi dalam waktu yang sebentar, itu berdiri aja tuh udah nggak kuat, kakiku tuh sampai kayak mau copot gitu. Pas papa jatuh aku mau cari bantuan ke tetangga itu sampai udah nggak kuat, sampai kakiku udah mau copot, kayak udah di angan-angan mana gitu, aku rasa kayak udah mau lepas gitu jiwaku gitu ya. Hilang banget, soulmate aku tuh hilang banget gitu. Tapi aku mikir lagi gitu ya, di dunia ini kalau udah gak punya orang tua, aku mau ngandalin siapa lagi gitu. Kayak kakak-kakakku udah berkeluarga, aku udah berkeluarga, adikku kerja di luar kota. Apa ya, masalah hidupnya aku nggak punya pegangan apa-apa lagi gitu, orang tua nggak ada lagi gitu. Ya aku ingat aja gitu kata mama papa gitu, untuk andalkan Tuhan selalu gitu. Jadi aku kayak ya udah, aku nggak punya siapa-siapa lagi sekarang. Kalau udah apa-apa ya aku cuma punya orang tuaku ya Tuhan gitu. Jadi kalau aku kangen sama mama papa tuh aku berdoa, aku bilang, Tuhan aku kangen sama mama papa aku. Terus biasanya Tuhan kasih tuh mimpi mama papa gitu. Biasanya begitu. Minta maaf dengan pertanyaan ini, Margaret. Iya. Tapi aku bisa ngerasain apa yang kamu rasain, kesedihan yang kamu rasain, karena aku juga kehilangan. Jadi 2016 aku kehilangan 2 orang sekaligus dalam waktu Margaret 9 bulan. Kalau 9 bulan itu mama papa ya. Saya kehilangan opa dengan papa saya dalam kurun waktu 3 bulan. Gak sampai 3 bulan juga kehilangan. Itu memang kadang dalam hidup ya, kadang dalam hidup itu kita kadang mintanya semuanya baik. Tapi ternyata dalam hidup Tuhan tidak pernah berjanji ikut Tuhan itu hidup seperti jalan di atas tol atau jalan seperti di atas karpet merah. Nah kebetulan sahabat saya sempat live sama Margaret, namanya Jonathan Manulan. Ya, jadi dia yang menemani saya ketika opa saya dipanggil Tuhan, sampai papa saya dipanggil Tuhan, saya pulang ke kampung, dia yang nemeni juga terbang sama-sama sampai 7 hari. Papa saya setelah papa saya dimakamkan. Jadi dalam hidup teman-teman, kita nggak pernah tahu apa yang Tuhan buat, tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Yes. Baik. Untuk saat ini ada planning dan cita-cita impian ke depan yang sedang dikerjakan, Margaret? Lagi ngerjain apa nih? Tapi semuanya masih terhambat sama COVID ya. Jadi kayak ada rencana mau bisnis, rencana mau bikin single, itu kayak masih terundur semua. Jadi sekarang selama COVID apa yang bisa dijalanin itu aja dulu dijalanin. Gitu. Oke. Ngomongin tentang masalah COVID nih, ini supaya berbagi ke teman-teman. Ada nasihat, ada masukan apa nggak sih? Selama stay at home, harusnya kita itu mesti ngapain? Kalau Margaret pribadi, ini nyambung ya, bukan cuma COVID ya. Margaret ngerasa kayak di tahun 2020 ini tahun yang sangat menggilakan buat Margaret.
kayak wow Tuhan gitu. Tuhan, aku bukan Wonder Woman gitu. Jadi bayangin Januari pembukaan Margaret sudah harus kehilangan papa. Akhirnya Margaret resmi menjadi status yatim piatu di Januari 2020. Februari Margaret ada masalah keluarga. Masalah keluarga ya cukup bikin terus habis itu Margaret Maret Margaret kehilangan semua job karena COVID. Semua job totally hilang, gak ada pemasukan sama sekali. Dan Margaret juga sudah ditagi-tagi sama cicilan rumah, cicilan mobil karena sudah harus bayar. Gitu. Dan di bulan Mei ini Margaret putus dari pacar. Dan bisnis Margaret juga harus cancel dulu semua. Single semua harus cancel juga, harus reschedule dulu semua. Terus kayak banyak banget ya, sampai bingung mau nyebutinnya. Manajemen Margaret juga lagi berantakan, lagi kemarin sempat pingin ada kerja sama segala macam, tapi ya karena WFH jadi belum ada waktu, belum apalah segala macam. Pokoknya semua di karir, percintaan, keluarga, orang tua, semua bermasalah. Semua nggak bisa ngapain. Margaret kayak ngerasa, apa sih maksud Tuhan di 2020 ini semuanya diambil. Jadi kayak sekarang ini Margaret kayak ngerasa nggak punya apa-apa nih. Di bulan Mei ini Margaret ngerasa nggak punya apa-apa, sama sekali nggak punya apa-apa rasanya. Gitu ya, bener-bener alone, sendirian banget gitu. Tapi Margaret mulai ngeliat kayak, tapi kenapa komsel yang Margaret adakan, di kegiatan pelayanan yang Margaret adakan tuh berkembang. Berkembang. Oke. Yang tadinya Margaret cuman sendiri bawa firmannya, bisa tiba-tiba jadi ada pendeta-pendeta yang terlibat. Ntar next time ikut ya komsel Margaret ya. Boleh. Terima kasih. Jadi itu berkembang, bahkan sampai ada tawaran-tawaran lah ya di luar itu ya. Pokoknya pelayanan Margaret tuh kayak berkembang gitu. Jadi Margaret di situ kayak menyadari gitu. Oke, jadi maksud Tuhan mungkin dengan COVID ini, dengan Margaret akhirnya putus sama pacar, kehilangan orang tua, terus kehilangan pekerjaan. Berarti kayak Tuhan mau Margaret tuh fokus untuk melayani Tuhan di tahun 2020 ini. Sehingga Margaret coba ikutin arahan Tuhan, karena yang terbuka jalan sekarang ini kan cuma pelayanan ya, yang lain ketutup. Margaret ikutin arahan Tuhan, dan puji Tuhan benar-benar pelayanan Margaret tuh kayak mulai berkembang gitu loh. Wow, iya, kemarin tuh ada tawaran lah soal pelayanan, tapi Margaret belum bisa kasih tahu karena belum bisa terlaksana. Tapi yang pasti Margaret bisa kasih tahu kalau pelayanan Margaret tuh bener-bener kayak dibukakan pintunya sama Tuhan gitu. Wow. Yes, dan bukan cuma itu ya. Walaupun Margaret stres juga kayak soal cicilan gitu ya. Tapi puji Tuhan tuh kayak ya ada bantuan dari keluarga Margaret sehingga cicilan itu juga bisa untuk bahkan bukan untuk bayar cicilan, bahkan untuk dilunasin ya, untuk pinjaman sementara. Supaya nggak ditarik sama debt collector. Ya. Nah, memang kadang dalam hidup ya, itu yang saya bilang tadi, dalam hidup itu kita tidak pernah bisa, Tuhan, gue maunya hidup gue semuanya enak aja Tuhan, jalannya semuanya enak. Tapi ternyata dalam hidup kita ngalamin sama seperti apa yang Margaret alamin 2020, ya, you lose your dad, kamu kehilangan papamu, terus ya itu sedih banget pasti, kehilangan orang tua, papa itu, waduh, itu sedih banget. Saya itu sebagai anak laki ya, anak cowok kehilangan papa, waduh. Saya itu pernah 1 bulan, pelayanan saya udah nggak ngambil pelayanan. 1 bulan. Saya pernah 1 bulan itu, ini teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin ada di Instagram saya, yang nge-follow saya juga. Saya pernah 1 bulan nggak ngambil pelayanan, semua orang telepon, Pak, kenapa jadwalnya ditunda? Itu karena saya kehilangan papa saya, dan selama 1 bulan tuh, aku tuh kabur. Aku tuh lari ke Cina. Jadi di Cina itu sempat 3 minggu, terus ke Hong Kong, terus balik ke Jakarta. Karena kayak ngerasa gini, Tuhan, kenapa ya? Kan aku ini kan ibaratnya gini, aku ini kan bukan anak yang bandel, papaku juga papa yang baik, opaku tuh opa yang cinta anak, papaku itu cinta Tuhan, cinta anak, cinta istri, cinta cucu-cucunya. Kenapa? Sampai aku tanya sama Tuhan, kenapa bukan papa-papa tukang mabuk, papa-papa tukang pukul anak, pukul istri, itu aja yang Tuhan bunuh. Kenapa mesti papa gua gitu loh. Nah, kadang dalam hidup kita nggak ngerti apa yang Tuhan buat. Yes. Tapi justru aku belajar sesuatu bahwa
ingat persis, seminggu sebelum papaku dipanggil Tuhan, ada hamba Tuhan, dia doa, tuh dia telepon, tuh hamba Tuhan yang kita lihat lah di TV-TV. Dia telepon, dia bilang begini, David, kamu mesti percaya, papamu akan sembuh. Papamu akan dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Tapi kenyataannya, papaku justru dipanggil Tuhan. Itu kan berbeda banget itu loh dengan doanya, dengan doa teman-teman semua pendeta. Bahkan sahabatku itu Jonathan Manulang, itu hampir papaku itu di rumah sakit itu 3 bulan. Can you imagine? 3 bulan biaya pengobatannya semuanya itu. Sebagai anak, mau supaya papa sembuh. Tapi ternyata papa dipanggil Tuhan. Tapi dari situ aku belajar sesuatu. Bahwa mujizat itu bukan hanya sakit sembuh. Mujizat itu bukan hanya buta melihat. Tapi mujizat itu saat kita dalam keadaan tertekan, yang terjadi tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tapi kita tetap memilih setia, mengasihi, dan menyembah Tuhan. For me, that's miracle. Itu mujizat. Makanya sama seperti yang Margaret alami, bahwa tahun ini kehilangan papa, terus pekerjaan juga mau nggak mau, semua penyanyi ngalamin hal yang sama. Semua iya. Jadi yang ketiga juga, menyayat hati juga, putus sama pacar, itu kan that's kompleks gitu loh. Maksudnya dalam waktu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, semuanya sepertinya kok diambil Tuhan. Nah, bagaimana cara Margaret menyikapi hal yang terjadi dalam kehidupanmu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu tahu semuanya sepertinya diambil? Yang bisa kamu lakukan apa? Pertama, Margaret menyadari dulu Tuhan itu siapa. Tuhan itu siapa. Yes, He is the one ya. Dia dia satu-satunya, dia yang berkuasa atas segala-galanya. Jadi terserah dia kapan dia mau ngambil, kapan dia mau ngasih, dia berkuasa. Itu Margaret sadar dulu dia berkuasa pertama. Kedua, Margaret sadar dia itu penuh kasih. Jadi 2 hal ini yang membuat Margaret kayak, oke, aku nurut aja mendingan sama Tuhan gitu. Karena apalagi dengan Margaret yang ngerasa posisinya Margaret sendirian banget gini tuh kayak, siapa lagi yang mau Margaret harapin gitu kalau bukan pertolongan Tuhan gitu. Ya nggak mungkin dong Margaret makin marah sama Tuhan gitu. Kita istilahnya kita dalam kondisi udah melayani Tuhan aja, ini segala sesuatunya bisa terjadi gitu kan. Gitu. Sekarang kalau bukan Margaret minta tolong sama Tuhan lagi, Margaret bisa apa lagi gitu, ya nggak sih? Iya, benar. Margaret mau jungkir balik kayak apa juga lagi COVID gini, nggak mungkin bakal ada yang ngadain acara buat Margaret nyanyi kan gitu loh. Ya, betul. Yang ada Margaret ditangkap polisi lagi. Gimana menurut Margaret buat teman-teman yang kadang tidak terima dengan keadaan? Ada banyak teman-teman yang kadang tidak bisa menerima keadaan. Contoh, papanya dipanggil Tuhan atau mamanya dipanggil Tuhan, terus kemudian usaha juga tiba-tiba mungkin dirumahkan, terus kemudian nggak ada pekerjaan. Terkadang banyak mereka yang marah sama Tuhan. Bahkan pelampiasannya aneh-aneh. Menurut Margaret, orang-orang yang seperti ini harusnya seperti apa? Ya itu tadi Margaret bilang, kalian tuh harus sadar Tuhan itu berkuasa, Tuhan itu penuh kasih. Jadi dia yang berkuasa, dia yang penuh kasih. Sama seperti kayak di keluarga itu kan yang berkuasa dan penuh kasih, yang mengasihi itu kan Bapak ya. Nah dia Tuhan itu Bapak kita gitu. Jadi kenapa enggak kita minta aja sama Bapak. Kita tanya sama Bapak kita, maksudnya Tuhan tuh apa sih? Kenapa sih Tuhan tuh ngambil semuanya ini? Pasti Tuhan tuh punya rencana dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mau ngambil itu? Pasti Tuhan tuh ada rencana ngebentuk kita jadi sesuatu untuk siap menerima sesuatu lagi dari Tuhan gitu. Jadi menurut Margaret, justru saat-saat sulit begini kita tuh jangan makin jauh sama Tuhan, jangan makin marah sama Tuhan, tapi justru kayak apa ya? Kalau orang Batak bilang menganjur, membujuk Tuhan gitu ya, kayak baik-baikin Tuhan gitu. Justru harusnya inilah momen kita tuh nunjukin sama Tuhan, Tuhan aku sayang sama Tuhan gitu. Tuhan kan Bapak aku, tolong aku Tuhan gitu. Justru ini saatnya kita tuh kayak apa ya? Minta sama Tuhan gitu. Saatnya kita minta sama Tuhan, minta kemurahan hati Tuhan, pertolongan Tuhan, dan minta dimampukan untuk melakukan sesuatu. Gitu. Menurut Margaret ini momen yang tepat sih. Planning ke depan tentang pelayanan apa yang akan dikerjakan? Planning ke depan. Tuhan sedang taruh apa di hatinya Margaret untuk ke depan? Margaret tuh kayak pingin gini ya. Margaret punya banyak maksudnya kayak followers ya, pendukung fans Margiholics gitu ya. Punya banyak itu, dan itu bukan cuma Kristen aja ya, banyak dari agama lain gitu ya. Terus Margaret juga sudah melayani Tuhan
Dan Margaret ngerasa Margaret perlu membagikannya kepada mereka gitu. Jadi dan itu disupport juga karena Margaret ini kan bukan tipe orang yang jualan agama ya. Margaret itu kayak lebih mengabarkan cinta kasih Tuhan gitu. Jadi dengan Margaret juga punya banyak teman-teman pendeta, pastor gitu segala macam. Margaret ingin mengajak kita semua saling berbagi sharing firman Tuhan, mengabarkan kabar sukacita, kabar kasih Tuhan ke banyak orang, entah itu lewat media, lewat perbuatan kita gitu ya. Jadi Margaret planningnya itu adalah itu sih, karena apalagi saat Tuhan ambil semua yang ada pada Margaret, Tuhan suruh Margaret fokus ke pelayanan, jadi Margaret ingin mengembangkan itu. Terus apalagi bikin lagu rohani juga. Bukan cuma itu juga sih, karena Margaret banyak followers yang beda agama juga. Margaret ingin sebentar kita lanjut, waktunya habis, kita lanjut ya.